Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi, di mana motivasi di sini sangat penting dan berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu apa itu organisasi. Perlu kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk bermasyarakat, serta mengatur dan mengorganisasi kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Tetapi, karena keterbatasan kemampuan, menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Pengertian organisasi itu sendiri merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga itu, apa itu motivasi organisasi? Dari kedua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa motivasi organisasi yaitu suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, dan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu demi kepentingan lembaga pendidikan itu sendiri, agar supaya tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu seberapa pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan. Pentingnya motivasi dalam organisasi pendidikan mengarahkan atau menggerakkan individu dalam organisasi untuk mau bekerja adalah suatu keahlian dan kemampuan dalam memotivasi organisasi tersebut. Nah, motivasi sudah jelas sangat dibutuhkan dalam diri setiap individu. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga bisa meraih segala sesuatu yang telah dicita-citakan. Motivasi ini juga dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri setiap individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, ada dua sumber motivasi yang selalu harus tumbuh dalam setiap diri individu, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri, dari perasaan dan pikiran sendiri yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Orang yang memiliki motivasi internal akan memandang dirinya secara positif. Selanjutnya, motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar atau mendapatkan rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang anak mendapat dukungan dari orang tuanya atau gurunya, maka ia akan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik karena pengaruh lingkungannya. Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi organisasi. Ada 4 teori motivasi organisasi yang dikembangkan oleh para ahlinya, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Yang kedua yaitu teori X dan teori Y oleh Douglas McGregor. Dan yang ketiga yaitu teori harapan oleh Viktor H. Fromm. Selanjutnya yang keempat yaitu teori kebutuhan berprestasi oleh MC Slelat. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi dalam organisasi pendidikan. Dalam ilmu organisasi, motivasi adalah hal yang selalu dibicarakan. Seorang pimpinan organisasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya dengan hal-hal tertentu jika ingin organisasinya menghasilkan sesuatu yang menjadi harapannya. Sebelum pengembangan organisasi dilakukan, motivasi harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh pimpinan, karena pimpinan tidak dapat mengarahkan para anggotanya kecuali jika mereka dimotivasi untuk bersedia mengikutinya. Dengan motivasi yang baik dari pimpinannya, membuat para anggota organisasi akan merasa senang dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik pada organisasi yang dipegang oleh pimpinan tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai motivasi dalam organisasi pendidikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.